Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pedagogik, Ibu Dr. Randa AA Saraswati MPD, dan Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang melemparkan tanggung jawab kepada orang lain sama saja mengingkari kedewasaannya sendiri. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Anissa Firdaus dengan NPM 205060 Yang kedua ada Widiana Aragilika dengan NPM 205060 Yang ketiga ada Piki Adityana Dwi Putri dengan NPM 205060 Yang keempat ada Tipani Rahma dengan NPM 205060 Yang kelima ada Yolan Ruwana dengan NPM 205060 Dan yang terakhir saya sendiri Yusuf Nurdiansah dengan NPM 205060 Di sini ada beberapa poin yang akan kelompok kami paparkan. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Widiana. Yang kedua ada jenis-jenis tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Tipani Rahma. Yang ketiga ada ciri-ciri tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Piki Adityana Dwi Putri. Yang keempat ada penanaman karakter tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang kelima ada dampak dari sikap tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Anissa Firdaus. Yang keenam ada faktor yang mempengaruhi individu melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain yang akan dipaparkan oleh Yolan Ruwana. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan poin yang pertama yang akan dipaparkan oleh Widiana. Kepada Widiana, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Aragilika dengan NPM 2050600137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahma Febrianti dengan NPM 205060 Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab juga adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, dan juga tidak pengecut dan mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dan yang kedua, ada jenis tanggung jawab terhadap keluarga. Untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik keluarganya setiap saat dengan cara bertindak dan berperilaku secara sopan dan santun, dan juga sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Dan selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam penulisan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Adityana Dwi Putri dengan NPM 2050600139
Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama, melakukan apa yang ia ucapkan, bukan tidak melakukan yang telah ia ucapkan. Ciri-ciri yang kedua, komunikatif, baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, maupun klien. Ciri-ciri yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati sekaligus menghilangkan pemikiran. Contohnya, siapa yang butuh, dia yang menghubungi saya. Ciri-ciri yang keempat, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ciri-ciri yang kelima, peduli pada kondisi, baik kondisi teman sekerja, anggota tim, atasan, bawahan, maupun kondisi kantor. Ciri-ciri yang keenam, bersikap tegas. Contohnya, jika posisi Anda sebagai atasan dan menemukan anak buah tidak bertanggung jawab, sudah seharusnya Anda menegurnya. Ciri-ciri yang ketujuh, rajin memberi apresiasi. Apresiasi tidak selalu bonus atau kenaikan jabatan, melainkan terima kasih secara langsung kepada yang bersangkutan di depan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan materi poin yang keempat tentang penanaman karakter tanggung jawab. Penanaman karakter tanggung jawab pada siswa adalah proses menumbuhkan dan atau menanamkan pada diri siswa untuk selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dilakukan baik terhadap diri sendiri, lingkungan, masyarakat, bangsa atau negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Aisyah Nusantoro dan Kurniawan, terdapat beberapa indikator dalam sikap tanggung jawab, yaitu peserta didik memiliki komitmen pada tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Peserta didik memiliki kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, peserta didik patuh pada tata tertib dan sportif ketika melaksanakan tugas dari guru. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus dan NPM 205060130. Di sini saya akan membacakan dampak dari sikap tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Yang pertama ada dampak tanggung jawab. 1. Terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. 2. Terciptanya pembangunan bangsa yang saling menghargai sumber daya alam tetap terjaga dan baik. Yang ketiga, minimnya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Keempat, tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman. Selanjutnya, saya akan membacakan dampak dari sikap tidak bertanggung jawab. 1. Dikucilkan oleh masyarakat. 2. Tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. 3. Tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggal. 4. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yolan Ruana dengan NPM 205060169. Materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi individu melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang pertama, individu tersebut tidak tahu dan tidak paham apa hak dan kewajiban dia sebagai anggota dari komunitas dalam suatu masyarakat tersebut. Yang kedua, tidak bisa membedakan mana tanggung jawab dan mana yang disebut dengan kewajiban. Yang ketiga, lebih mengesampingkan tanggung jawab kelompok yang harus dia penuhi dan lebih memilih kepentingannya sendiri atas dasar kebutuhan. Dan yang keempat, tidak mempunyai kesadaran dan empati untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi, bisa kita simpulkan dari materi tentang tanggung jawab ini, yaitu seseorang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan tindakan, perbuatan atau sikap yang bertentangan atau yang berpotensi melanggar nilai-nilai susila maupun agama. Sebaliknya, dengan orang yang belum atau tidak dapat bertanggung jawab selalu akan melakukan tindakan dan perbuatan atau sikap yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai susila maupun agama.
Pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa menambahkan atau ada pun yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.